Jadi saya punya konsep bahwa yang disebut dengan kerukunan umat beragama itu bukan menyatukan, tetapi berjalan di relnya masing-masing. Ya, jadi bagi saya kalau ada umat Kristen misalkan, umat Nasrani pindah jadi Islam, monggo kerso silahkan, nggak masalah. Bahkan pendeta sekalipun mau pindah juga nggak masalah. Itu berdasarkan keyakinan yang bersangkutan. Jadi saya terangkan pada saat itu kepada para kiai, dan para kiai juga justru mendukung kami, mendukung saya secara khusus. Pada saat itu saya harus mendirikan gereja sendiri lagi dengan konsistensi yang saya miliki. Dan secara jujur saya katakan, pada saat saya mendirikan gereja, tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan saya mendirikan gereja, terus terang justru organisasi-organisasi Islam. Ormas-ormas Islam, mereka tanda tangan dengan stempelnya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja dipersulit oleh pemerintah, dari pihak Muslim justru yang akan membantu, begitu. Tapi ya puji Tuhan dengan perjuangan yang gigih dari apa yang saya perjuangkan bersama dengan teman-teman, akhirnya izin gereja dapat kami peroleh juga, sehingga saya juga tidak perlu merepotkan dari saudara-saudara saya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya, Siswanto Pujakusuma. Kembali kita memberikan kesaksian dari pendeta Yakub Sulistyo. Beliau sendiri mengatakan seperti itu. Itu adalah sebuah pernyataan sejelas-jelasnya. Jadi sebetulnya umat Islam itu sangat baik loh. Jadi gereja-gereja yang berdiri di Indonesia itu sebetulnya yang tanda tangan setuju atas berdirinya gereja itu ya sebetulnya paling banyak ormas-ormas Islam. Islam sangat menghormati orang Kristen, sehingga orang Kristen diberikan fasilitas ibadah. Daripada mereka nanti ibadahnya makin gak jelas, harus ke rumah-rumah, dan itu akan membuat citra mereka rusak, juga mempengaruhi keberagaman, masalah beragama, kehidupan beragama kita menjadi rusak, karena orang Kristen beribadah di rumahnya orang-orang yang tidak mendapatkan lisensi sebagai rumah ibadah. Nah, maka diizinkanlah oleh umat Islam mereka mendirikan tempat ibadah di situ, supaya orang Kristen beribadah dengan tekun, beribadah dengan tertib. Itu umat Islam yang memberikan izin. Ternyata bukan pendeta-pendeta. Kenapa? Pendeta itu mempersulit gereja lain mendirikan bangunan. Ingat ya, ternyata menurut pendeta Yakub Sulistyo sendiri mengatakan, para pendeta itu justru sebetulnya mempersulit adanya gereja. Nah, kenapa begitu? Kalau ada gereja baru, secara otomatis jamaatnya juga akan pindah toh. Ketika satu jamaat itu pindah, maka itu akan mengurangi pendapatan dari pendeta yang lain, karena dia masuk di gereja yang baru, terdaftar di gereja yang baru sebagai anggota baru, gembala yang baru dan lain sebagainya. Kemudian di situ mereka membayar perpuluhan lah, membayar ini, membayar itu, uang iuran ya setiap bulan, ada setiap tahun, kan itu. Nah di situ, maka kemudian para pendeta sendiri yang sebetulnya nggak setuju, banyak yang nggak setuju dengan adanya gereja-gereja baru. Tapi kemudian ketika izin itu tadi nggak keluar ya, gereja tadi itu izinnya nggak keluar, bertahun-tahun nggak keluar izinnya, kemudian gereja itu bermasalah, yang mempermasalahkan umat Islam, wah seluruh Kristen se-Indonesia akan menyerang umat Islam. Padahal hakikatnya mereka sendiri yang nggak ngasih izin kan gitu. Konyol nggak tuh? Konyol nggak? Nah itulah yang terjadi, memang seperti itu. Jadi kalau ngomongin pendeta Yakub Sulistyo, dia termasuk salah satu pendeta yang jujur. Saya akui beliau termasuk pendeta yang jujur. Ya beliau banyak memberikan informasi-informasi yang sebetulnya sebelumnya buram, sekarang jadi jelas gitu loh. Kalau misalkan nanti ada sebuah berita, ada gereja, di situ ada peribadatan, kemudian kok dibubarkan oleh umat Islam,
itu nggak perlu ditanya lagi. Berarti gereja itu nggak punya izin gitu loh. Gereja itu nggak punya izin dan nggak resmi. Jadi mereka melakukan ibadah-ibadah di situ ya secara otomatis ilegal gitu. Ya secara otomatis ilegal. Makanya kita nggak bisa mengatakan kemudian Anda menuduh umat Islam sebagai nggak toleran dan sebagainya, salah. Karena sebetulnya yang diinginkan umat Islam adalah ketertiban. Kalau mau ibadah, bikin rumah ibadah, ya harus ada izinnya di situ. Karena mayoritas di situ adalah umat Islam. Tiba-tiba ada gereja di situ, nggak ada izin, kemudian nggak ada pembahasannya, belum diresmikan dan belum ada izin resminya, kemudian dipakai kebaktian. Ya umat Islam tentu akan mempertanyakan gereja ini sebetulnya sudah resmi atau belum. Ketika nggak resmi ya wajar dibubarkan. Kenapa? Itu akan mengganggu ketertiban dalam masalah beragama sendiri. Karena ketika di situ, misalkan satu wilayah di situ orang Kristen semua, tiba-tiba ada masjid nongol di situ, dan masjidnya itu nggak ada pemberitahuan kepada orang-orang sekitar, belum ada izin resmi dari pemilik kekuasaan di situ. Kira-kira orang Kristen akan bermasalah? Pasti akan bermasalah. Di mana-mana seperti itu. Maka izin tadi itu sangat penting untuk ketertiban masalah ibadah, supaya ibadahnya itu nggak menjadi sesuatu yang terselubung gitu loh. Nah ternyata kalau kita telisik lagi, ketika dibubarkan tadi, siapa yang sebetulnya bersalah? Bukan umat Islam, mereka sendiri, orang Kristen. Ngurus izinnya nggak benar, itu yang pertama. Jadi izinnya belum terbit, sudah dipakai untuk ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah agamis, sedangkan di situ mayoritas umat Islam. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, ternyata memang izin itu yang mempersulit bukannya umat Islam. Ingat, izin itu yang mempersulit bukannya umat Islam, tetapi izin itu yang mempersulit justru orang-orang Kristen sendiri, pendeta-pendetanya itu sendiri. Makanya kemudian kok yang disalahkan Islam? Ya nggak bisa dong. Islam itu hanya menuntut ketertiban. Ya kalau mereka punya izin resmi, no problem. Umat Islam nggak akan pernah mempermasalahkan itu. Karena mereka mengantongi izin resmi, mereka mendirikan bangunan itu secara resmi, ada IMB-nya, ada surat izinnya, selesai. Maka umat Islam nggak akan pernah berkomentar, nggak akan pernah bahasanya apa ya, nggak akan pernah membubarkan. Tapi kalau masih ilegal, ya wajar dipertanyakan oleh umat Islam. Ya sama aja kayak ketika mereka juga tadi saya katakan, mereka satu komunitas di situ mayoritas, kemudian tiba-tiba muncul masjid di situ nggak ada izin, tentu respon mereka juga akan sama. Itu juga terjadi di beberapa tempat, nggak perlu saya sebutkan tempatnya di mana, Anda sudah pasti paham kan. Wallahu a'lam bishawab. Para kiai banyak kenal dengan saya dan mereka justru sangat mengapresiasi karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah, di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Dan saya banyak mendapatkan literatur, kalau saya pelayanan ke Amerika, saya beli-beli buku. Seperti salah satu contohnya ini adalah buku yang membuktikan bahwa perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama, saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanak dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan.